Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Oke, baik anak-anak, selamat siang ya. Jadi ini untuk pertemuan ketiga pada kegiatan pembelajaran melalui tatap maya melalui Zoom ya. Jadi materi hari ini adalah hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Sebelum lanjut, Pak ucapkan semoga senantiasa sehat. Ingat jargon pesan Ibu ya, lakukan 3M, yaitu memakai masker, kemudian menjaga jarak, dan mencuci tangan ya. Nah, sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Kita kepercayaan masing-masing berkait. Tujuan pembelajaran hari ini adalah, kalian bisa saksikan pada slide. Yang pertama adalah siswa mampu menentukan pokok pikiran dari sebuah bacaan dengan tepat. Yang keempat, siswa mampu membuat bagan rantai makanan dalam sebuah ekosistem lengkap dengan keterangannya ya. Nah, baik. Kita mulai atau kita awali materinya dengan pokok pikiran atau ide pokok. Siapa yang masih ingat ide pokok? Inti dari sebuah bacaan. Ide pokok atau pokok pikiran itu adalah gagasan yang mendasari sebuah cerita atau paragraf. Coba sekarang kita tentukan yang mana termasuk ide pokok dari paragraf tersebut. Nanti LKPD-nya kalian kerjakan ya. Nah, siapa yang mau membantu Pak membaca paragraf tersebut? Rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Perhatikan contoh berikut. Padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati. Bangkainya membusuk, diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Oke, terima kasih sekali Gewikan sudah bacanya dengan baik sekali. Dari bacaan rantai makanan yang sudah dibaca oleh Gewikan, siapa bisa menentukan ide pokoknya? Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Oke, tepat sekali ya, bagus sekali jawabannya Gewikan. Itu terdapat pada kalimat keberapa? Kalimat pertama. Ya, kalimat yang pertama. Nah, ini LKPD-nya. Jadi nanti kalian kerjakan LKPD-nya. Tadi sudah Pak contohin ya cara menentukan ide pokoknya. Itu kalimat pertama, apa namanya paragraf pertama. Nanti paragraf kedua, ketiga, dan keempat itu sudah kalian dapatkan pada LKPD. Pak lanjutkan sekarang ke simbiosis. Kalian sudah bisa lihat ya gambarnya di slide ya. Oke, di sini Pak tampilkan 3 buah gambar. Yang pertama ada gambar apa dan apa? Kupu-kupu dengan bunga. Kupu-kupu dan bunga. Bunga. Betul sekali. Yang kedua, Bunga dan anggrek pohon. ya, bunga anggrek dan pohon inangnya. Yang ketiga, yang C. Nyamuk dan manusia. Yang Nyamuk, C, Pak. nyamuk di Nyamuk kulit kulit manusia. Nah, sekarang Pak jelaskan. Dianya ini, simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup atau lebih yang tidak sejenis. Nah, sekarang kalau kita perhatikan yang A, antara kupu-kupu dan bunga. Kira-kira kupu-kupu memperoleh untung apa tidak? Untung, Pak. Untung. Ya. Untung. Mengapa kupu-kupu untung? Dia dapat apa dari bunga? Sari bunga, Pak. Sari bunga, betul sekali. Selain kupu-kupu, bunga juga untung. Jadi dua-duanya itu saling menguntungkan. Maka dari itu disebut simbiosis apa? Simbiosis Mutualisme. mutualisme. Oh, betul sekali. Yang B sekarang. Itu artinya anggrek yang untung, yang ditumpangi
tidak untung dan juga tidak rugi atau namanya konstan. Berarti kalau salah satu untung dan yang salah satunya tidak dirugikan, itu disebut simbiosis apa? Komensalisme. Wih, betul sekali Rafli. Komensalisme. Tadi mutualisme sudah ya. Sekarang komensalisme. Yang terakhir yang C. Yang C ada nyamuk dan kulit manusia. Kira-kira yang mana yang untung? Nyamuk. Memperoleh apa dia? Memperoleh apa? Memperoleh darah. Iya. Darah. Jadi satu untung, satu rugi. Ini disebut simbiosis apa? Parasitisme. Iya, parasitisme atau parasit ya. Nah, sekarang Pak jabarkan penjelasannya seperti ini. Jenis-jenis simbiosis ya. Yang pertama tadi mutualisme sudah. Siapa bisa berikan contoh selain dari kupu-kupu dan bunga? Dan burung. Kerbau dan burung jala, betul sekali. Yang kedua ada komensalisme. Contohnya apa? Selain dari bunga anggrek yang tadi dengan inangnya. Timbar menjangan dan pohon. Wih, pintar sekali Rafli. Yang terakhir parasitisme. Pengertiannya? Satu untung dan satu lagi rugi. Satu untung dan satu rugi, betul sekali. Contohnya apa selain nyamuk di kulit manusia? Tali putri dan tanaman yang ditumpangi. Nah, itu tentang jenis-jenis simbiosis. Nah, kemudian ini LKPD-nya. Pak kasih contoh ya kalian cara mengerjakannya. Nomor 1, hubungan makhluk hidup. Jenis simbiosisnya mutualisme. Keterangannya yang tadi itu. Kupu-kupu memperoleh nektar atau sari makanan ya, sedangkan bunga ya salah ketik Pak di sana, dibantu proses penyerbukan. Nanti kalian cari kerbau, kemudian sirih, dan selanjutnya ada 5 itu nanti. Ya, oke? Sampai di sana ada pertanyaan enggak? Ada? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, sekarang kita break dulu ya. Kita break dulu ya. Kita. Oke, Pak. Nah, time for break. Bisa jawab tembak satu orang temennya. Yang sudah ditembak tidak boleh ikut lagi. Oke. Fokus pada huruf A. Huruf A ya. Huruf A. Nama benua, depannya A, belakangnya juga A. Ayo, angkat tangan. Australia. Ya, betul. Kewikan tadi sudah betul. Kewikan tembak satu temennya. Siapa? Jangan. Siapa? Yes. Primita, Pak. Taimita ditembak ya. Taimita sementara udah boleh ikut dulu. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Sekarang coba sediakan LKPD kalian. Ya, kita lanjutkan ke LKPD selanjutnya. Tadi ide pokok sudah. Siapa yang sudah bisa menyusun ringkasannya atau menggabungkan dari beberapa ide pokok yang tadi? Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang. Setelah beberapa waktu elang mati, bangkainya menguraikan oleh hewan pengurai di lautan. Yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Urutan peristiwa memakan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Wih, bagus sekali ya. Tepuk tangan dulu buat Rafli ya. Hebat. Dia sudah pintar meringkas ya. Jadi sudah sesuai dengan ide pokoknya, kemudian dikembangkan dengan kalimat sendiri. Cuman Rafli bacanya jangan terlalu cepat. Ya, tapi sudah bagus, sudah lancar sekali. Agak pelan-pelan biar bisa didengar oleh teman-teman yang lainnya. Oke, terima kasih Rafli. Aku jelas, Pak. Ya, sekarang kita lanjutkan ya ke LKPD selanjutnya. Kerbau sama burung mutualisme. Mutualisme. Burung memakan kutu kerbau. Terus? Kerbau kehilangan kutu. Oke, ya betul sekali ya.
itu jenis simbiosisnya mutualisme. Burung mendapatkan kutu dari kerbau, sedangkan kerbau merasa diuntungkan karena sudah kehilangan kutu. Ya, baik sekali pekerjaannya Kirani. Selanjutnya yang nomor 5. Nah, siapa tahu nomor 5 itu bunga apa? Rafflesia, Pak. Wih, Rafflesia arnoldi. Siapa yang bisa? Jenis simbiosis parasitisme. Rafflesia arnoldi mendapat untung karena mengambil makan dari inangnya, sedangkan inangnya rugi karena Rafflesia arnoldi mengambil makanan yang sudah dimasak inangnya. Wih, hebat sekali. Betul sekali ya. Jadi itu bunga Rafflesia arnoldi itu tergolong tanaman yang parasit. Makanya simbiosisnya adalah parasitisme. Dia memperoleh makanan dari pohon yang ditumpangi. Nah, kemudian yang ditumpanginya itu lama-lama akan mati. Kalau tidak ada, sekarang kita rangkum materinya. Siapa yang bisa menyimpulkan materinya dari awal sampai akhir? Kita sudah belajar apa saja? Yuk, yang pertama kita belajar apa? Rantai makanan. Karena tadi sudah kita awali dengan doa, sekarang kita tutup kembali dengan doa. Berdoa mulai. Audio Jungle.